belum lama dari itu, tiba-tiba di belakang tenda kan kita gini kan kepala ya tenda. Ada yang ini kerasa banget, srek. Terus aku nanya, terus gimana? Kata aku gitu. Ya pas ditanya katanya ngiling enggak. Aku peluk, biarinlah aku dingin juga, aku meluk dia yang penting. Udah dipeluk dia malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Mak Deti. Waduh, gimana kabarnya, Mak? alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mak. Iya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih, Mak. Udah jauh-jauh dari Bandung ya. Iya. Bandungnya daerah mana itu, Mak? Cibiru. Cibiru. Wah, Cibiru dekat Cibatu bukan sih? Beda ya? Buah Batu beda ya? Jauh. Jauh ya? Iya. Pokoknya Cibiru dah gitu kan. Dekat Cileunyi. Dekat Cileunyi. Oke, dekat Cileunyi. Tapi dengar katanya sering masih suka naik gunung, Mak. Insya Allah masih tiap minggu. Tiap minggu. Dan salah satu anggota dari TikToker Iya. Bandung. Saya kan punya komunitas TikTok lah. Official TikToker Bandung. Wah. Ini loh, tak. Tuh ada namanya Deti, Mak Deti. Official TikToker Bandung. TikToker Bandung. Misalkan teman-teman semua mau follow juga silakan ya, Mak. Atau IG-nya misalkan ada, YouTube-nya juga ada. ada. Tuh, jadi teman-teman semua kalau YouTube-nya apa itu, Mak? Ya itu TikToker Bandung. TikToker Bandung. Nah, misalkan nih, Mak, saya nih mau ikut bareng naik gunung di daerah Bandung. Seneng, nantinya kita undang buat TikTok. Waduh, kalau buat TikTok kayaknya mikir 2 kali dah. Oke, tapi seru aja gitu, Mak. TikTok, Iya. Mak. Tiap minggu kita batas 2000, 2006, 2500, kadang-kadang 26, kadang-kadang di bawah 2000 mdpl. Tuh, Tiap minggu itu. Tuh betis. Ya udah biasa sih. Oh, udah biasa? Segitu udah biasa. Kirain gitu kan, Mak. Oke. Nah, Mak, pada video kali ini, Mak Deti ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih, Mak? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai? Iya. Oke, ini mungkin teman-teman semua yang suka naik gunung, nama Ciremai ini nggak familiar lah gitu kan. Oke, nggak familiar lah gitu kan. Dan saat itu naik lewat jalur mana, Mak? Apuy. Oh, Apuy. Apuy. Masih ingat tahun berapa, Mak? Itu kalau saya itu kan kalau gunung yang jauh-jauh biasanya ada sesuatu momen. Oke. Waktu yang ke Ciremai itu pas ulang tahun saya yang ke 55. 56 saya ke Lawu, 57 kemarin Sumbing. Jadi saya masih ingat 2021 itu pas ulang tahun yang ke 55 ke Ciremai. Berarti kalau naik gunung tuh, maksudnya di luar Bandung itu kalau memperingati hari Enggak ulang juga tahun sih, juga. coba waktu itu momennya pas ngajak. Momennya pas, Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih, Mak, inti cerita tuh ngalamin kejadian apa tuh saat di Gunung Ciremai itu? Ya di area camp, saya di inilah tenda kita diganggu-ganggu lah gitu. Udah gitu saya juga ketempelan. Sampai rumah dia ngikut. Sampai gitu. rumah ke Bandung? Iya, sampai Bandung. Buset. Di mobil juga ada. Wah, Itu gokil saksinya sih. itu supir yang bawa mobil, yang punya mobil itu kan teman sependakian. Iya, dia lihat. Dia yang lihat juga. Saya penasaran nih, Mak, tentang siapa yang ngikutin gitu kan, apalagi sampai rumah. Jarang-jarang kan setan ngapain juga sampai rumah gitu kan. Kayaknya pengen tahu tentang kehidupannya Mak Deti deh kayaknya setan deh. Oke. Mungkin tahan dulu kali, Mak ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Ya jadi ini dari ceritanya karena kan saya udah bilang selalu ada sesuatu momen. Jadi sengaja ke Ciremai itu pas ulang tahun saya. Saya itu kan sebetulnya lahirnya itu kata ibu saya 14 Februari pas Valentine kan. Beda sehari sama saya nih. Tahunnya 15. tapi ya, tahunnya mah iya oke, tahunnya oke. Tapi waktu itu kalau nggak salah 14 Februari itu nggak pas weekend. Jadi mundur nggak 14 Februari gitu kata. Terus karena ini bukan komunitas yang sekarang ya, masih komunitas yang dulu. Terus katanya, "Mak, kan ulang tahun kita barengan." Saya kan waktu itu kondisinya waktu masih jadi ketua komunitas yang dulu. TikTok juga gitu. Katanya ulang tahunnya kan sama tuh sama korlap saya. Korlap di lapangan ketua. Kita rayain bareng yuk di Ciremai, yuk kata aku gitu. Meeting. Akhirnya berangkatnya hari malam Sabtu. Kita bersepuluh berangkat dari Bandung. Yang punya mobil namanya Kang Eris. Nah ini nanti jadi cerita nih mobil ini. Soalnya mobil ini mobil Tayo. Tayo itu kan ya disebutnya si Tayo. Sama kita dipanggil si Tayo. Kayak apa, HS gitu ya? Elep. Nah, tapi kecil. Dia bilang, kalem aja, cuma sampai Apuy lah katanya. Ini mobil kuat udah sampai ke Sumbing Sindoro. Ya udah kita tenang. Kita berangkat bersepuluh tuh. Saya, Budi yang sama ulang tahun, korlap itu. Terus Sande, Hari, ceweknya si Tetini. Terus suami istri. Terus Abdul sama pokoknya 10 orang lah. Sama Kang Eri sama yang punya mobil. Malam Sabtu kita berangkat masih sore sih, habis maghrib. Karena kita keliling-keliling, nggak tahu kenapa. Nyampe daerah Majalengkanya itu sampai base camp lama gitu. Mobilnya udah kata aku, waduh ini feeling mobil udah lain gitu. Tapi akhirnya sampai juga perasaan apa 12:30 sampai base camp Apuy gitu. Udah mungkin nggak tahu udah capek di jalan atau gimana. Kita kan harusnya istirahat tidur. Kita malah packing, beres-beresin lagi yang buat besok apa. Malah ngobrol-ngobrol gitu. Hujan gede lagi. Kita cerita ke sana kemari, bukannya istirahat malah ngobrol. Tapi akhirnya orang lain pada tidur, aku nggak bisa tidur. Di mana-mana kalau aku itu nggak pernah bisa tidur. Kalau keluar dari rumah, nggak bisa aja. Nah, subuhnya kita kan udah orang lain mau tidur ya lumayan 1 jam juga pada ngorok kan gitu. Orang lain sarapan, aku nggak enak makan karena kurang tidur kan. Malah yang aku cari kopi. Kopi. Aku kan biasa bangun bukannya sarapan apa ngopi aja. Terus kata anak-anak, "Mas sarapan bukannya ngopi." Terus kata aku gini, yang penting bagi emak ada kopi. Ya akhirnya kita naik itu jam 8-an. Sampai dari base camp naik pakai itu kan. Seneng-seneng tapi hujan pagi-pagi. Dingin mungkin masuk angin. Kan naik apa kolbak ya. Kolbak pick up ya. Kan jalan gitu. Betul. Jadi kita masuk angin lah intinya mungkin pertamanya. Udahlah. Mulai dari pos 1 itu udah 9:30 kalau nggak salah. Jadi nyampe area camp itu di pos 5 kan penuh. Kita nggak kebagian tempat. Itu pos 5 segitu gedenya penuh tuh? Penuh. Tenda udah penuh. Terus akhirnya kita diam di pos 5 Bayangan. Sama di pos 5 Bayangan yang di bawahnya itu juga udah penuh. Kita kan bingung, aduh di mana nih Mak? Kata aku, aku mah nggak mau tahu. Kata aku, kalian aja anak-anak. Kata aku kan aku selalu manggil anak-anak. Karena dia ya anak buah lah di komunitas, masih muda semua. Yang paling ini banyak usianya, aku banyak usia. Banyak usianya ya. Bukan tua. Bukan tua, beda. Bukan juga menolak tua. Ya, nah, sepakat. Udah gitu, udah akhirnya karena kita bingung tuh nggak dapet tempat buat tenda. Akhirnya di bawah yang di pos 5 Bayangan, kita ambil yang di pojok. Jadi posisi tenda itu aku di sini, terus di sini letter U gitu. Karena kita bikinnya 3 tenda. Di sini tenda yang di sini aku, Tetini, Hari, Sande. Di sini Budi, Abdul si Awal, Kang Eris yang punya Tayo. Di sini suami istri, teman kita juga.
Udah gitu pas lagi masang tenda aku begini aja ke pohon yang tinggi itu. Kita kan nggak dapet tempat. Kalau dari pos 5 Bayangan ke sebelah sananya kan pohon tinggi banget. Aku kebagian di situ. Aku ngeliatin ini pohon itu, feeling aku udah nggak enak aja. Terus aku ngomong kan ke anak-anak gini, cobalah jangan di sini, kataku gitu. Emang kenapa? Enggak, kataku gitu. Ah, Ma penakut lihat itu ya, katanya gitu. Lihat pohon. Enggak, tapi aku ngeliat terus ke pohon. Aku udah ini feeling udah tahu lah gitu. Pasti apa gitu. Nah, akhirnya di antara kita tuh ada yang udah sambil masang tenda, satu aja dulu, jangan dipasang semuanya. Katanya kita lihat ke Gua Walet. Oh, atasnya lagi. Kan di situ juga suka ada yang pasang tenda. Adalah siapa waktu itu siapa yang naik ke sana ya, Kang Eris kalau nggak salah. Naik ke sana sama penuh. Itu kan Sabtu malam Minggu, kita nggak ada tempat. Turun lagi lah si Kang Eris nyamperin ke kita. Kita udah mentok nggak dapat tempat katanya gitu. Ya akhirnya kita kepaksa di situlah di bawah pohon yang gedenya, di pojok lagi jauh dari mereka. Apalagi ke pos 5 udah jauh. Tapi dalam hati aku ya mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ngobrol-ngobrol biasa lah gitu. Pas jam tujuan itu si Sande ya, itu sweeper kan. Aku bilang udah nanti sweepernya Sande karena dia itu orangnya sabar. Budi korlap ya leader pastinya, yang di tengah middle apa ada lah gitu. Dia duluan tidur, dia karena udah capek, bawaannya banyak gitu. Tidur dia jam 7 juga udah bikin irama dia. Ngorok. Iramanya udah. Ngorok ternyata. Dia udah bikin irama lah, udah bagus lah. Bagus. Bagus, soalnya aku nggak bisa tidur. Kata aku tuh, waduh ini berisik banget iramanya, jadi nggak teratur, melodinya juga nggak jelas gitu. Udah tidur duluan. Terus kata mereka, Ma mau tidur sama tenda Hari atau mau sama Budi? Ya kalau yang namanya aku kan ya biarin lah tidur sama anak-anak aku kok gitu. Nah si Teh Tini ini dia nggak mau kan, mungkin nggak enak lah kataku. Udah kata aku, kalau nggak mau berdeketan, kamu di dekat di pinggir pojok. Di sini aku dihalangin sama ini Keril, Hari, Sande. Udah yang lain udah pada tidur juga, udah pada bikin irama sama gitu. Si Hari bilang gini, Mak katanya, kalau di gunung di tempat camp seperti ini, supaya kita bisa tidur enak, nggak dengar suara apa-apa katanya, minum ini katanya. Kata aku, ini apa? CTM, biar emak tidurnya enak. Kata aku, nggak mau, antar aku minum CTM, aku nggak bangun-bangun. CTM apa nih, Mbak? Obat gatel tapi suka ngantuk. Oh, dopingan gitu ya? Obat, bukan, obat yang kuning. Obat CTM ada di apotek, di toko obat biasa juga ada gitu. Terus kata, aku nggak mau aku kalau minum takutnya kebablasan, nanti nggak bisa samit, kataku gitu. Ya udah, Ma bangun aja sendiri katanya gitu. Akhirnya Sande udah ngorok, Hari tidur ayam gitu. Tini udah kirain aku udah tidur si Teh Tini. Padahal ngebelakangin aku, dia juga nggak bisa tidur sama. Nah, akhirnya tengah malam mungkin, soalnya aku lihat HP kan, udah jam 12 lebih. Baru aja nggak bisa tidur aku. Aku kan orangnya di tempat gitu nggak bisa tidur. Lagian mau bisa tidur gimana? Aku ngebayangin pohon tinggi itu. Udah gitu si tenda itu kondisinya begini. Jadi miring. Kita tidur ke bawah gitu. Nyerosot gitu ya? Oh iya juga. Akhirnya Keril aku simpan di kaki tuh. Jadi aku ketahan. Gitu sama Keril. Jadi nggak nyerosot gitu. Udah baca doa, baca apa pokoknya semua doa udah aku keluarin tuh, dari ayat kursi sampai Anas sampai apa gitu. Kalau nggak salah jam 12-an lebih apa jam 1 lah. Ini yang aku khawatirkan bener. Ternyata feeling kan gitu. Ada yang kayak yang nyiram-nyiram pasir gitu ke tenda. Ser gitu kan kerasa kan. Kalau hujan kan lain. Nah udah gitu kataku, ini apa ya gitu. Aku kan bangunin si Hari yang di pinggir. Ri ini suara apa? Udahlah tidur katanya gitu. Kan kata aku juga kalau di tempat gini harus mau minum ini katanya, biar nggak dengar suara apa-apa. Katanya bandel nih orang tua gitu.
Terus kata aku, nggak mau. Tadi udah minum 1, aku bukannya ngantuk malah melek. Aku suka kebalikan, Bang. Pernah aku minum CTM bukannya tidur malah melek. Ini gitu ya. udah kebal kali ya. Nggak ngerti lah masalah itu. Kata aku, gimana minum 1 aja aku nggak tidur. Kalau minum 2 nanti aku malah jejingkrakan gitu. Aku pikir gitu kan. Bercanda maksudnya. Terus kata si Hari, ya udah terserah mau melek sampai pagi. Katanya nggak bisa summit loh. Gitu. Jangan gitu. Ya makanya minum. Nggak didengar. Aku nggak minum lah. Nah, udah ngobrol-ngobrol itu, aku nggak mau minum itu, CTM itu. Hari ngorok juga, bikin musik juga dia. Udah, duaan tuh udah kompakan. Featuring ya? Nggak jelas lah melodinya apa, udah tidur aja. Ngorok aja. Nah, sesudah itu, yang kayak yang ngelempar-lemparin pasir, berhenti. Aku baca Anas, baca ayat kursi dan sebagainya. Berhenti emang, nggak ada. Hujan yang gerimis-gerimis manja itu. Hujan, kedengeran kan hujannya. Kata aku, udah mah kayak gini, gerimis di bawah pohon gede. Aku kan ngebayang-bayangin, harusnya jangan kan. Belum lama dari itu, tiba-tiba di belakang tenda kan kita gini kan kepala ya, tenda gitu. Ada yang ini kerasa banget, srek. Kalau kuku, benda kasar atau keras, ke tenda srek itu kerasa banget. Pas di kepala aku begini-begini, kepala merasa dipegang-pegang dari belakang. Kata aku, ini apa? Ya aku diem aja nggak ngomong-ngomong. Apa ya gitu. Terus aku bilang, astagfirullahaladzim. Aku ya Al-Fatihah. Aku ngomong gitu sendiri, bukannya. Tapi di belakang masih ada yang srek gitu. Pas di kepala aku gini-gini dianya, kayak yang megang lah dari belakang gitu. Kan tenda tembus kan, kalau ada yang megang apa kan kerasa. Kataku, ini apa ya? Kalau misalkan itu Bagas, kan ada minimal ada bunyi ini nggak ada. Nggak ada. Kalau Bagas waktu di Cikuray juga aku tahu, datang Bagas kan tahu, di Cikuray kan bunyi dulu. Betul, bunyi dulu. Kalau ini kan nggak ada suara apa-apa. Nah, kata aku, apa nih? Terus aku baca-baca doa lagi, tapi karena saking udah nggak kuatnya, aku bangunin lagi si Hari. Ri, ini di belakang apa? Si Hari udah kesel. Kata Hari juga, apa, Mak? Udah minum ini lagi, jadi emak tidur katanya. Nggak dengar suara apa-apa. Udah, Mak, udah tidur aja, jangan ngebayangin apa-apa. Terus dia ngebelakangin aku aja, ngorok lagi, baru ngomong gitu dia udah gitu lagi. Kataku, nih orang udah tumor. 30 menit dari itu aku masih inget tuh, tiba-tiba si Teh Tini yang di pinggir aku itu ngejerit. Dia ngejerit lagi tidur, dia bangun gini, wah gitu. Aku kan kaget. Ayah mungkin itu udah sampai 1:30-an lah mungkin ya, dari jam 12 lebih kan itu gangguan-gangguan itu. Terus aku bilang, Teh Tini kenapa? Terus aku bangunin, aku pelukan dari belakang. Aku bangunin si itu Hari. Ri, ini Teh Tini kenapa? Udah peluk aja katanya, nggak apa-apa. Peluk aja sama emak katanya. Ya udah, akhirnya aku peluk tuh si Teh Tini. Aku masukin ke ketek biar anget gitu. Sama SB aku, padahal juga pakai SB. Terus aku peluk, biarinlah aku dingin juga, aku meluk dia yang penting. Udah dipeluk dia malah sampai kerasa ke si Hari juga tuh, bergetarnya si badannya si Teh Tini. Aku pikir kan hipo atau gejala hipo. Ya udah, Ri ini gimana Teh Tini? Kataku gitu. Udah mah baca-baca doa aja. Aku tuh sambil meluk dia sambil baca-baca doa. Semua doa aku keluarin. Akhirnya dia yang keenakan, anget. Tidur dia yang dipeluk. Pules. Kan kalau perempuan kan ngoroknya yang pelan, tapi dia ngorok pelan dia. Enak kata aku. Gue yang takut, dia yang pules gitu. Tidurlah dia, udah aku lepasin. Udah. Aku begini aja nggak bisa tidur. Per menit, per jam itu aku tahu. Aku nggak ngomong sama mereka karena mereka pasti nggak percaya. Anak-anak tuh udah gitu nanti mereka nyangkanya gini, itu sih si emak itu karena dari pertama juga udah ngehayal. Waktu bikin tenda aja aku udah ngeliatin pohon gini, udah diketawain kan sama anak-anak. Emak katanya ngeliat-liat pohon, emang ada apa, itu pohon tinggi ya itu. Nah akhirnya nyampe lah jam 3 waktu summit kan rame tuh dari tenda-tenda bawah. Summit kan ke tenda kita juga kan pantulan apa namanya headlamp ya. Aku karena nggak bisa tidur, aku kan udah nggak tahan nih. Aku bangunin si Hari Sando,
Ri, kata aku, bangun, Samit. Iya, Mak. Bener. Terus aku bangunin si Sande. Dek, Samit nih udah jam 3. Tidur lagi. Lucu. Iya. Aku bangunin yang pinggir, apalagi Teh Tini kan tegang. Teh Tini ini udah jam 3, orang lain udah pada naik. Samit, Teh, kan dia bilangnya Teteh. Teh nggak kuat, ngantuk, Samitnya siang aja. Kata aku, di mana ada Samit siang, kata aku gitu. Capek, ngantuk, ngorok lagi pelan. Kalau ibu-ibu kan, cewek udah aja. Sampai jam 3 lebih tuh, aku lihat HP udah jam 3.15, ini belum pada bangun. Aku teriak-teriak tuh, karena posisi tenda kita, ini tenda aku, ini tendanya si Budi. Di situ tenda suami istri, begini kan letter U, di tengah flysheet gitu. Nah, aku teriak emang aku takut nggak kedengeran, mungkin merasa terganggunya di situ. Kalau aku teriak-teriak kan sengaja, maksudnya ngilangin takut. Supaya rame, aku teriak-teriak ke si Budi, Bud, kata aku, Samit, kata aku, bangun semua Samit. Nah, terus si Budi gini, apa sih Mak, teriak-teriak, orang dari tadi udah bangun, katanya gitu. Iya Samit, orang lain udah pada naik, kita belum, tinggal kita aja. Ya udah sini keluar, nih perlengkapan lenong emak di sini, katanya gitu. Lenong. Oke. Ya jadi apa tuh nama keril aku di tendanya si Budi. Oh, di situ di tenda itu. Oke. Jadi peralatan pasang alis, gitu. Lenong ya. Lenong. Masih di tendanya, di tenda si Budi. Aku tidur di tenda ini. Sini katanya Mak, perlengkapan lenong emak malah di sini. Mau ganti baju enggak? Kata aku, wah bawain aja ke sini. Enak banget katanya, mentang-mentang ketua, katanya gitu. Pengen dianterin, tapi itu bercanda kata aku. Padahal aku takut keluarnya. Aku pura-pura gini, keluarnya juga kata aku, percuma masih pada tidur, kata. Ngomong aja takut kali, katanya gitu. Nah, aku daripada harga diri nih dibilang takut, itu kan 3:30 kayaknya. Aku buka Shrek, aku buka itu apa? Sleting tenda. Baru ngelangkah 1 gini, tiba-tiba ada yang apa namanya? Kalau bahasa Sunda mah kan disuntrungkeun apa sih? Suntrungkeun? Dijorokin. Oh, jorokin, gitu. Ya kan bahasa Sunda mah disuntrungkeun gitu. Kerasa banget. Baru kaki keluar dari tenda, kelempar aku, ini nih, udah ditarik aku kayak dilempar gitu, kerasa gitu kelempar aku, sampai karena bekas embun apa, di bawah flysheet juga tetep kan licin, walaupun ada matras, aku kelempar ke tendanya Budi, kelempar badan si Abdul, si Awal yang pada tidur. Ternyata tenda mereka itu semalaman nggak ditutup. Jadi aku kelempar langsung masuk kan. Kayak di Dono-Dono, film Dono. Tapi beneran gitu, ini asli loh. Lucu ya, ada lucunya juga gitu ya. Sampai si Awal sama si Abdul, Mak nih apaan sih? Katanya ngelihat apa sih? Sampai katanya kita di apa namanya? Kayak keseruduk gitu ya. Sampai kena badan, kena apa, kita ditindihin gini kan sakit katanya gitu. Emang Mak takut apa? Enggak, orang cuma mau ambil itu, kata aku, perlengkapan lenong gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka bangun. Nah, di bawah flysheet itu kita, emang grupan kita itu kemana-mana nyantai. Orang lain udah ke atas, kita mau bikin sarapan aja. Saking asiknya, nyantainya, bikin dulu cuanki, bikin mie cuanki komplit kita. Dari bakso, dari segala apa, somai udah ada. Nah, itu yang paling jago masak kan emang si Budi. Dia ya udah kolab, dia yang masaknya. Kalau aku emang bagian begini, ibu-ibu biasa kan, mak-mak, manusiawi kita kalau dandan. Paham. Dandan lagi nih, terus aku pasang alis, digodain. Mak katanya pakai pasang alis, emang siapa yang mau naksir di puncak? Gini-gini tua-tua juga masih bisa loh, godain gitu. Emang di sini aja Mak paling cantik, kataku gitu, kan aku bercanda kan gitu. Ya udahlah, akhirnya karena kita makan cuanki, aku masang alis lama, kata mereka lama gitu. Kan kalau masang alis perempuan emang lama, nggak pernah sama kiri kanan. Nggak, masang tuh ditempel apa dibikin? Bukan, dilukis. Oh, dilukis. Gini kan, pakai pensil alis kan sama aja masang, bukan tet tempel gitu lama. Tempel gitu doang. Kita kan masang kan, kadang-kadang kanan bagus, yang kiri ke sana ke atas. Dihapus lagi, berarti ratain lagi. Gitu. Jadi kan masang alis lama. Akhirnya keburu adzan.
Subuh. Harusnya jam 3 kita udah summit, keburu adzan, sholat dulu. Iya. Udah beres sholat, baru kita naik. Kayaknya naik jam 5-an lah summit. Naik jam 5-an, karena mereka masih pada strong, masih merasa muda. Nggak inget tuh sama aku. Ketinggalan. Oh, aku ditinggal sama semua. Aduh. Cuma tinggal aku sama Sande. Oh, Sweeper, aku anggap sweeper lah karena dia paling yang suka nemenin aku di belakang. Aku tuh udah nggak enak tuh, udah pengen muntah, udah apa, di sini berat, kepala pusing gitu. Itu di trek udah kerasa banget, kayak dengung-dengung gitu apa ya, dengung. kuping. Bahasa Sunda campur Jawa, aku kan nggak ngerti yang bahasa Jawanya. Ginilah, kalau bahasa Indonesianya gini. Kamu tuh sombong, sombong katanya. Kamu tuh katanya sok berani, sok apa katanya gitu. Aku cuma mau ini aja katanya, mau ikut aja katanya gitu. Terus aku duduk di trek itu, pengen ini, sampai aku ngomong gini ke Sande, "Dek, nggak apa-apa ya, mak naiknya lama, nggak apa-apa mak," katanya. "Aku sih nungguin aja." Sande nunggu aku sambil sabat gitu ya. Mas nyebat-nyebat dulu, dia nyebat minum kopi tuh. Summitnya aja orang lain mah kayaknya summit ke puncaknya 2 jaman ya. Aku 4 jam, hampir 4 jam. Oh, dikali 2 lah ya, Maya. Bikin malu banget. 4 jam. Udah nggak ada, udah harga diri itu beneran. Lucu. Nah, udah gitu, gini ya. Jadi di trek itu udah kerasa banget berat. Sampai Sande ngomong gini ke aku, "Mak, kenapa sih mak? Mak kan nggak pernah biasanya kayak gini. Secapek-capeknya, seterjal-terjalnya, mak nggak pernah gini," kata Sande. Sekarang mak mau nanya sama Sande, Sande masih sabar nggak nungguin mak? Ya sabar, cuma mak biasanya nggak pernah gini, katanya gitu. Aku nggak ngomong ke Sande, tuh dari belakang tuh terus. Aku ngelirik ke belakang, masih ini. Yang akhirnya si Sande maksa-maksa. Jadi di tengah trek aja belum nyampe puncak, apa tuh udah ada ini kan, sunrise sudah bagus. "Mak, katanya foto," katanya gitu. Ya udah, aku foto, adalah itunya. Fotonya ini, ya. Tapi nggak kekirim ke ini gitu. Okay. Adalah di HP. Kata Sande, "Biasanya juga bergaya, kok ini cuek banget." Aku nggak mau bergaya. Aku malah ada yang kalau di close up jelek lah. Jelek emang. Tapi emang orangnya juga nggak cakep sih ya, biarin aja. No comment. Tapi kan suka diedit-edit. Ini diedit aku susah. Tetep aja nggak bagus. Karena akunya mungkin apa ya? Nggak mood gitu ya. Mood dan sakit dan sebagainya. Akhirnya hampir 4 jam baru nyampe ke puncak. Padahal itu kan summit itu kan paling lama orang lain mah 1,5 jam ya. 2 jam, aku itu hampir 4 jam. 4 jam. Pas mereka mau pada turun, aku nyampe puncak, mereka nyorakin, kita mau turun. Gitu si Budi dan kawan, aku baru datang, kata aku gitu. Ya udah mak, katanya, kita makan, mak ini lagi di puncak itu. Makan lagi. Paling lucu, kita nyantai aja, mereka pada ngeliatin yang lewat. Ini orang kok di puncak bikin ini, kita kan bawa kompor ke puncak, kompor yang biasa. Bikin lagi cuanki nyantai-nyantai. Aku mah udah nggak ada rasa. Udah nggak ada rasa, pokoknya makan enak atau gini nggak ada. Nggak lama lah dari situ. Kita turun kalau nggak salah 10:30. Siang ya. Karena kan katanya nggak boleh lebih dari jam 11 ya, katanya. Asap belerang. Katanya beracunnya suka keluar. Sama rangernya nggak boleh dari jam 11. Akhirnya kita turun, seperti biasa aku ditinggal lagi. Mereka cepet tuh. Udah gitu kirain aku paling belakang sama Sande. Ternyata ada Kang Eris yang bawa mobil juga. Akhirnya dia itu, "Mak, masih di sini, masih trek mau turun." "Iya," kata aku, "Mak udah nggak kuat nih," kata aku Kang Eris. "Mama itu bukan masuk angin," kata dia, "bukan masuk angin." Terus Sande bilang, gitu. Itu kan jam 11-an lah, katanya gitu. "Udah," katanya, "udahlah jangan banyak ngomong," gitu, udah. Tapi si Kang Eris itu lari dia, dia kan pakai setelan runningan. Sampai pas pertigaan ini Apuy, terus Palutungan. Aku nggak nemu dia. Aku ngomong sama Sande, "Dek, kemana ya Kang Eris, cepet banget dia larinya." Terus aku ngomong gini ke Sande, "Pasti dia nyasar." "Wah," katanya, "Mang ngomong jangan kemana aja. Aku yakin dia nyasar ke Palutungan." Gitu.
Bener, dia nyasar. Lucu. Lurus dia berarti, ke kanan. Ke sini Iya, Palutungan. kiri, Palutungan. Kan kalau Apuy ke sini, Iya. kan ada pelang Apuy Pelangnya, Palutungan. betul. Udahlah. Pas jam 11:30, aku turun 10:30. Berapa jam lagi tuh aku turun? Parah banget ya. Lama lagi karena sakingnya aku udah kayak gimana lah gitu. Di tenda itu aku tuh udah nggak mikirin apa-apa, langsung blek, setengah pingsan aku. Tidur lagi. Langsung blek, nggak ingat geletak apa. ya. Terus kata anak-anak, "Mak, bukannya ini katanya packing, kita disuruh cepat-cepat ini jam 2 nih turun." Kata ranger, soalnya nggak boleh terlalu sore, datang kabut, datang apa keburu hujan. Aku udah nggak dengar tuh anak-anak ngomong apa. Cuma aku dikasih obat sama si Awal, ada kan namanya Awaludin gitu. "Mak," katanya, "minum obat." Dimasukin, dipaksa gitu. Sama si Awal juga dikasih minum, udah basah kesini-sini gitu. Nah sesudah minum obat, kalau nggak salah 2:30, tiba-tiba aku heran. Aku tiba-tiba yang fresh banget gitu. Seger lagi. Seger. Nggak tahu efek obat itu, nggak tahu lah. Aku bawa keril berat. Aku itu dari area camp pos 5 Bayangan, lari aku. Sampai kok base camp itu. Seenggak terjal-terjalnya itu kan namanya juga pos 5 Bayangan sampai pos 1 tetep lah. Iya. Buat seorang emak-emak lari seperti itu. Ada yang lihat, kok katanya si ibu lari-lari sih bawa keril, katanya. Nggak ada sakitnya, nggak ada capeknya. Sampai Sandu aku tinggal. Pas aku nyampe pos itu, pos 1 kan, pada ngumpul, mereka udah nungguin. Ditepokin sama anak-anak. Hebat, katanya si Mak cuma 2 jam lebih sedikit. Tapi aneh, kata si Teteh ini. Aneh ya Teteh, kenapa ya Teteh cepet banget, katanya gitu. Lari, katanya. Nggak tahu, kata aku. Ya udahlah, jangan banyak ini, kita ke base camp aja. Jalan lah sampai base camp, kalau nggak salah maghrib. Orang lain pada mandi, aku nggak mau. Kenapa, Mak? Gak tahu. Padahal kan itu kita dari ini kan udah keringet, udah kayak apa. Sampai si Teh Tini mah segitu dinginnya mereka mandi. Terus aku bilangin, kok mah nggak mandi? Nggak mandi juga udah cakep, kataku gitu. Nanti kalau mandi ada yang apa-apa, kata yang lain. Pokoknya nggak boleh mandi, kataku gitu. Itu kan di luar ini, di luar di luar. Nalar. Kok aku bisa ngomong gitu sih? Padahal aku kemana-mana segitu dinginnya, di Cikuray aja turun sama aku mandi. Langsung mandi bebersih lah ya. Harus itu Iya, bersih, betul. kita ganti dong, jangan baju yang dari gunung. Tuh. Sampai rumah pun kita harusnya itu baju-baju tuh, aku pernah ada yang ngasih tahu. Kalau habis dari gunung, dari hutan, baju-baju yang kita pakai jangan dibawa ke dalam. Ke dalam apa? Rumah? Ke rumah nggak boleh itu. Jadi harus ditinggalin di luar. Oh, langsung dicuci gitu? Ya pokoknya ditinggalin di luar. Tapi kan di luar nggak ada kamar ya, namanya juga di teras. Tapi omongannya gitu. Ya akhirnya jam 8 kalau nggak salah ya, kita semua udah bersih-bersih, udah packing. Pulanglah kita. Kan jalan dari base camp ke jalan raya aja udah bagus gitu kan, belok-belok itu. Udah gitu kecil. Betul. Gitu kan kecil. Itu udah feeling aku udah tersendat-sendat si mobil. Dalam hati aku, ini pasti mogok lagi nih. Aku nggak mau ngomong, takut yang di mobil takut. Yang di depan tuh kan Kang Eris sama Budi. Di tengah ini Teh Tini, ini aku. Di belakang si Awal. Kalau si Abdul, Sandu pada bawa motor sendiri, suami istri juga sendiri. Jadi yang di mobil kita cuma segitu aja gitu. Beneran tuh mogok. Untung mogoknya udah di jalan raya Majalengka ya. Majalengka. Udah sampai Majalengkanya. Tet mogok langsung berhenti. Yang anehnya kita lihat nengok ke kiri gitu, itu rumah tua kosong, berhenti di situ. Sampai Teh Tini ngomong gini, "Mak, kok kita mogok? Itu apa? Apaan? Itu kok pas di depan rumah kosong, rumah tua gelap." Kata aku, seneng aku mah berhenti di sini, nggak apa-apa kok. Emang kenapa? Kalau di tempat ini nggak ada apa-apa kok. Terus aku di mobil tuh, ini kan Teh Tini ya, aku sebelah kanannya. Aku udah nggak duduk gini. Begini terus aku tidur. Itu ngaduk-ngaduk badan aku kayaknya udah pengen, udah gimana. Ini dengung-dengung terus di kuping aku dua-duanya. Dia tuh pengen tapi ini apa ya, tergantung kepercayaan masing-masing ya. Nggak semua orang percaya kan sama cerita aku ini.
dia seolah-olah ngomong gini, aku pengen masuk, kenapa kamu nolak gitulah. Masuk ke dalam tubuh. Gitu. Makanya di dalam tuh kalau perang lah gitu. Perang batin gitu. Perang semuanya. Sampai perut pengen gimana gitu. Nah, akhirnya karena mogok, tapi berapa menit kemudian kata si Awal di belakang, udah Teh Tini, ibu-ibu baca doa dong, katanya gitu. Daripada ngomong-ngomong, akhirnya baca doa lah kita. 15 menit mogok, maju lagi tuh si Tayo, jalan lagi tuh si Tayonya. Pas ada pom bensin, masih di jalan raya, ada pom bensin, masuk pom bensin. Udahlah katanya isi bensin, siapa tahu efek kurang bensin atau apa. Isi bensin di situ. Nah, isi bensin tuh semua kan pada turun, yang di depan Budi turun, Teh Tini juga turun, si Awal di kursi belakang juga turun, aku juga turun. Karena aku ngapain mereka turun, aku enggak, aku turun. Kebetulan di depan pom bensin itu ada warkop. Kalau nggak salah kita turun itu udah jam tengah malaman lah, udah sepi. Emang sepi sih Majalengka ya. Udah gitu kita langsung ke warkop kan, semuanya nyebat dulu lah di warkop gitu. Nah, aku tuh udah nggak bisa bangun di warkop itu, kan ada meja. Aku udah nelungkup aja gini, udah nggak bisa. Yang anehnya nggak ada yang mijitin aku tuh anak-anak. Diliatin aja gitu. Cuek aja mereka sebat-sebat. Mungkin dianggapnya aku biasa gitu. Iya, capean gitu capean. Ya. Padahal dalam hati aku pengen dong orang tua diurut-urut gitu. Lah, gitu kan. Ini mereka pasti pada nonton nanti, wah semua biarin aja. Curhat. Jangan kan itu Teh Tini aja yang perempuan enggak, dianggapnya aku masuk angin katanya gitu. Nah, udahlah. Kita lagi ini istirahat di warkop itu, si Kang Eris kan udah bawa mobil dari dari ngisi bensin. Iya. Dia balik lagi ke nyari bengkel. Nyari bengkel tuh si Kang Eris. Nemulah bengkel, berhentilah di bengkel. Turun Kang Eris, di dekat bengkel itu ada warung. Ke warung dia beli aqua sama obat sakit kepala. Terus yang di bengkel nanya, buat siapa Kang? Itu buat si ibu sakit katanya gitu. Oh, buat si ibu sakit, ibu yang mana? Itu ibu ketua kita kan ada ikut katanya gitu. Terus Kang Eris dengan ini aku mau ini loh, mau sambil mobil, servis mobil mogok terus. Kita perjalanan masih jauh ke Bandung, saya Pangalengan kata dia. Oh ya udah kata yang punya bengkel. Nah Kang Eris jalan dari warung tuh, orang nggak jauh kan, ini warung, ini mobil berhenti, ini warung. Udah nyamperin ke mobil, buka pintu, itu aku nggak ada di dalam, nggak ada. Dia udah, Bu ini obat, dibuka pintu aku nggak ada. Kan Kang Eris celengak-celinguk aja gitu. Ditanya tuh dia sama yang punya bengkel, Kang nyari siapa? Ini si ibu, kan saya bawa si ibu di jok belakang katanya. Lagi sakit, ini saya beli aqua ini sama ini. Buat sakit kepala ya? Buat si ibu. Nggak ada yang turun kok dari tadi juga. Katanya, ada kok si ibu. Nggak ada, coba deh telepon ke temennya di mana? Oh temen di warkop pom bensin, ya udah telepon. Kang Eris nelpon, kita lagi di warkop. Kalau nggak salah itu nelponnya, maklum faktor ya agak lupa juga. Kalau nggak salah ke si ini ya, ke si Abdul. Dul, ada si ibu enggak? Kalau Kang Eris kan nggak pernah manggil emak, dia manggilnya ibu terus. Ada, lagi ngapain si ibu? Lagi telungkup dia, kayaknya masuk angin. Oh, emang kenapa Kang? Tadi yang di mobil siapa ya? Yang di mobil di belakang malahan pada tiduran katanya. Itu kan si ibu. Apa si ibu mah di pom bensin ikut turun kok? Beneran si ibu katanya. Enggak ada si ibu dari tadi ikut di sini katanya gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong ya kata Kang Eris. Jangan ngomong-ngomong ke kita, maksudnya nanti kita takut atau gimana. Udah aja. Mobil jalan lagi nih. Kita akhirnya jalan lah sampai Bandung. Aku tuh udah nggak bangun-bangun di mobil. Tidur aja gitu? Tidur enggak, tapi wah udah kemana. Pikiran nggak tahu kemana lah ya? Nah, si Teh Tini itu, si Awal di belakang ngorok. Di depan Budi tidur ayam lah sama Kang Eris. Kang Eris kan yang bawa mobil. Nyanyi-nyanyi dia. Tapi dia ngeliatin ke belakang. Sambil nyanyi ngeliatin ke aku di belakang kan. Katanya, kata si ini, kata Teh Tini. Teh Tini itu duduk sampingan sama aku. Teh Tini di sini, aku di sini. Dia itu nggak begini.
Kan kalau ada orang sakit kan, teman sakit, sahabat sakit lah, minimal kita di apa? Ya, dipijitin sininya ini enggak. gitu ya. Oh. Dia gini aja ke Jendela. kaca. Ke jendela begini aja. Itu aku taunya udah berapa bulan kemudian. Udah aja. Sampailah di daerah Cibiru. Nah, si awal ini sama Budi nitip motor di rumah orang tua aku. Dari situ, dari Cibiru kita kan naik Tayo itu. Aku langsung ini kan ngetok-ngetok pintu ke adik aku mau ngambil kunci motor sama itu. Itu kata adik aku masuk ke rumah aja udah bukan aku. Kata adik. Soalnya aku nggak assalamualaikum, duk gitu. Kirain adik aku kan siapa dibuka pintu. Teteh kirain siapa gitu. Aku nggak sopan, baru-baru assalamualaikum. Aku kunci kata aku gitu. Kunci apa? Ya kunci kata aku gitu. Kunci motor. Padahal aku janji tuh nitip motor mau ngasih uang parkir ke adik gitu. Anaknya adik udah kok si Uwa nih baru-baru ngasih ini malah nggak sopan masuk juga. Udahlah aku lupa pulang aja. Sampai rumah mereka pulang kan, Budi sama itu pulang. Aku sampai rumah nih ceritanya. Nyampe rumah pun aku nggak sopan, kata anak aku. Itu aku langsung tidur, sepatu yang kotor itu nggak aku buka. Biasanya kan aku kalau nyampe rumah dari gunung manapun, tektok kemanapun, aku selalu ini. Aku kan kepulang suka pakai baju dua. Jadi baju yang kotor teh di belakang mobil, di garasi kan, di belakang mobil aku suka mojok tuh buka-buka gitu. Yang baju kotornya ya. Sepatu jauh disimpan di luar semua kotor sampai kerudung-kerudung aku buka gitu. Jadi aku simpan lah di jemuran. Jadi aku masuk tuh selalu yang baju dalamnya itu bersih, paling training atau apa. Itu aku nggak masuk, nggak sopan. Ini aja namanya sepatu aja. Masuk aja gitu. Langsung tidur. Anak aku kan masih sekolah tuh waktu itu. Buka tuh si mama kok udah datang nggak sopan nggak apa, langsung tidur, sepatu masih di ini katanya gitu. Dibukalah sama anak aku sekolah, aku nggak bangun biasanya kan yang ngurusin apa-apa kan aku ngurusin sarapannya walaupun aku capek abis TikTok abis apa selalu aku yang ngurusin sarapan dia buat sekolah. Aku enggak, udah aja kata anak aku, mah katanya kenapa sih katanya nggak bangun. Kalau bahasa Sundanya, cicing tuh diem, cicing gitu, kasar. Cicing tuh diem, diem. Cicing, terus dia bilang, mah ongkos, gandeng, gimana ya ngomongnya kasar nggak apa-apa. Iya. Gandeng siah kataku gitu. Apa tuh artinya? Ya kasar lah pokoknya, siah itu. Berisik. Berisik itu. Mah katanya, mama kenapa? Terus aku bangun, hari mana katanya aku gitu. Katanya kasar lah ke anak, aku nggak pernah gitu. Udahlah, anak aku pulang. Itu kondisi aku lagi ini ngadepin ini aja cermin aja sambil gini genit lah sambil gini terus aku gini kadang-kadang gini gimana kalau perempuan yang depan kaca genit gimana? Iya. Terus kan aku nggak punya rambut panjang kan pakai ini kerudung kibas kata kirain anak aku acting lah gitu atau nggak main TikTok gitu. TikTokan gitu, kan? Gitu. Kirain acting lah. Kenapa si itu ya yang di rumah itu bilang tuh si mama katanya dari pagi sampai malam nggak makan disuruh makan dia diam suruh apa kayaknya sakit kata anak aku gitu nggak makan sampai malam tuh dipaksa sama anak aku tuh ya nggak lapar nggak apa orang aku nggak inget kok nggak makan aku makan katanya udah tengah malam dipaksa tuh sama anak aku basah-basah minum juga. Nah besoknya kan aku tuh gini ya ini komplek aku di seberang juga kan komplek perumahan. Itu aku punya geng udah tua-tua gini aku punya geng loh. Geng apa? Geng jomblo. Geng. Oke. Yang lucunya geng jomblo itu semuanya cowok 5. Yang ceweknya cuma aku, harusnya jangan cewek, emak-emak lah ya. Emak-emak lah ya. Emak-emaknya cuma aku. Tapi usianya sama semua, 57, 56. Sepantaran pala 5 semua, kepala 5. 56. Kata mereka nggak apa-apalah disebut nama juga, katanya gitu. Ya si yang satu Pak Agus gondrong karena emang rambutnya gondrong. Dia juga suka ke hutan-hutan. Tapi dia nyari ke hutannya nggak kayak aku pendaki gitu, nyarinya yang sesuatu. Gitu. Yang satu Agus botak, kan agak botak. Yang satu lagi dia yang punya warkop, Pating. Yang satu lagi Pak Joko. Terus yang satu lagi siapa ya lupa aku, teman sendiri lupa. Faktor Uma.
Faktor U. Ulang. Agus Gondrong, Agus Botak, Pak Joko, Ating. Oh udah bener 4 kan, yang satunya aku. Oke. Kan ini semua nggak punya ini, jomblo. Udah tua-tua jomblo. Yang akhirnya pada tahun kemarin tuh, yang Pak Agus Gondrong sama Pak Ating udah laku. Alhamdulillah. Udah nikah. Udah laku. Kan dilelang. Nikah lah mereka dapat. Tinggal kita bertiga nih. Aduh, bukannya pengumuman, maaf ya. Bukan, ini nggak sengaja kan, cerita kan harus jujur. Nah, kan berawal dari situ juga nih. Nah, yang satu ini dia punya jualan bunga. Bunga apa? Ya bunga tanaman hias. Oh, tanaman. Jadi kalau aku dari mana bawa bunga aneh enggak? Aku kan ngapain kata aku dari gunung bawa, nggak boleh kata aku gitu. Nah, karena aku itu di rumah itu kan banyak kembang di pot-pot itu. Terus aku itu punya stroberi lah. Ada 15 pot. Karena aku udah sering ke gunung, itu stroberi aku udah nggak keurus. Akhirnya sama sahabat aku yang si Pak Agus itu aku bilang, ambil lu stroberi, aku udah males ngurus, udah nggak keurus. Nah, Pak Agus itu datang hari Selasanya, kan aku Senin datang dari Ciremai, sakit malamnya. Selasa datang, kemana nih? Mereka kan manggil ke aku Budeti, jadi disingkat si Bude. Si Bude kemana ya, nggak ke base camp. Base camp itu warkopnya si Patung. Kita punya base camp jomblo. Juga. Kemana ya, katanya udah berapa hari, katanya nggak kesini, nggak ke base camp. Kemarin perasaan dia bilang mau ke Ciremai, kata. Siapa tahu sakit, tengok gitu. Nah, ini 2 orang nih nengok aku. Karena yang 2 kan udah sama istri-istrinya gitu. Nengok aku, itu nengok kata si Pak Agus, aku udah layak, bukan aku. Pas dia datang, Bude, aku langsung, kan tadinya mau masuk kamar, kan buat kamu nengok ke kamar. Terus kata si teman aku, jangan nengok ke kamar, kita nunggu di luar aja. Si Budenya bawa keluar, aku dibawa keluar lah sama anakku. Mama ada temen, ya aku keluar biasa. Nah, pas di luar dia kan nyapa, Bude kemana aja? Kuma aing we gitu. Aku bilang kasar. Kuma aing itu kan kasar. Gimana aku? Aing tahu kan kasar? Aing ya aku gitu ya. Aing. Aku bilangin kuma aing we, kamana-mana lagi kumaha aing. Emang ari maneh kunaon? Kataku gitu. Terus udah gitu aku ngomong lagi pakai bahasa Jawa. Jadi campur Sunda Jawa. Padahal aku nggak bisa bahasa Jawa. Terus kata si Pak Agus, ini si Bude, udah bukan si Bude. Dia kemarin kan dari Ciremai, ini udah bukan si Bude aja. Jadi gimana tuh, kata si yang satu lagi Pak Joko, kita obatin. Dia mah kayaknya dia mah masuk angin aja. Enggak, bukan. Masa dia jawaban seperti itu? Terus aku ngomong, apa? Kataku, ngomong naon maneh? Kata aku. Terus tapi aku kadang-kadang genit gitu. Padahal kan aku nggak pernah genit-genit, ngapain sih genit-genit sama yang sahabat gitu. Betul. Akhirnya sama mereka dibawa tuh aku ke orang bisa pinter, ya orang bisa aja orang bisa ya, suami istri ada lah gitu, tempatnya ada, dibawa lah, izin lah sama anak itu. Si Bude kan sakit, ke anak aku, mau dibawa berobat ya katanya gitu. Ya nggak apa-apa, bawa aja kata anak aku. Dibawalah aku berobat. Nah ternyata dibawa ke orang ini itu bener, datang aku udah nggak sopan, udah gimana lah. Itu udah datang ke situ aku itu apa ya, udah ngaco, dipegangin juga, gimana lah, aku ngamuk katanya. Ngamuknya aku itu campuran bahasa Jawa sama bahasa Sunda, kan Cirebon kan ya Jawa, Jawa itu kan campuran, tapi yang kasar-kasar gitu. Akhirnya diobatin lah sama mereka, diobatinnya 2 jam. 2 jam? Aku sadar itu udah 2 jam lebih. Aku bangun tuh, badan sakit semua. Sakit. Ini sampai biru-biru ini, udah pokoknya sakit. Ini sakit gitu. Terus istrinya yang ngobatin kan juga bisa ngobatin. Katanya, Bu, Ibu tuh tadi ini katanya Ibu dari sana gunung itu ada yang ikut, katanya gitu. Masa? Sayangnya kita nggak pakai HP, katanya. Kalau misalkan ada HP divideoin, katanya Ibu ngomongnya, Ibu apanya, katanya gitu. Tuh lihat, katanya tiap pojok aja muntahnya Ibu. Itu di ruangan udah ini muntahnya aku. Bekas muntahan? Kan tiap diobatin, gitu. Sampai berapa kali. Akhirnya emang sembuh itu. Nah,
Terus aku nanya, terus gimana? Kata aku gitu. Ya pas ditanya katanya, nyiling nggak? Kata aku, emang kenapa nyiling nggak? Ya kan kalau Ciremai kan yang di sananya katanya. Makanya terus kata temen aku Pak Agus, Bude mah nggak pernah percayaan sih. Katanya gitu. Oh gitu ya, iya katanya nyiling nggak itu. Nggak tahu ya. Yang tinggal di sana atau gimana, udah lah. Tapi ini sekarang aku nggak gimana nih, kata aku ke istrinya yang ngobatin. Enggak, ini minum air ini aja, aku kasih minum ini. Udah di rumah katanya tiap malam tahajud ini dikasih aku doanya. Katanya kita masih mantau sampai 2 minggu. Masih mantau sampai 2 minggu. Kalau yang sakit-sakit itu malah minum obat biasa aja. Beneran ini merah. Pulanglah aku. Ketawa-ketawa tuh teman-teman aku yang jomblo 2 itu. Wah, ramai yang berantem, saya nggak bawa HP katanya. Yang berantem. Jadi aku sama yang ngobatin berantem gitu. Katanya sampai ada gaya kayak apa namanya? Gak silat. Gitu, bukan. Yang ke atas. Aing macan. Aing mau. Maung. Akhirnya udah nyampe rumah, aku sembuh, tapi nggak sembuh itu aku nggak makan sampai 5 hari nggak makan. Jadi Senin Selasa nggak makan, 5 hari kesananya aku nggak makan. Dipaksa-paksa juga nggak mau. Jadi aku jadi sakit beneran, seminggu aku nggak makan. Jadi kesakit beneran? Secara kesehatan? Jadi sakit beneran, tapi yang penting batin sembuh. Ini sembuh, ini udah nggak berat. Nah, udah gitu kan aku berobat kan ya, berobat nih ke dokter gitu. Yang ininya kan tetap harus berobat kan, yang bekas berantemnya gitu. Terus dokter ini meriksa semua di sini itu. Jadi merah-merah tua tuh kayak bukan dikerik. Kalau dikerik kan begini kan? Ya lurus ya di sini ya. Panjang-panjang ini enggak, bunder-bunder di sini, bunder-bunder. Kayak apa? Dibekam atau gimana? Bukan, jadi kayak yang apa sih kalau bekas cubitan, gitu. bekas cubitan. Ya kayak yang bekas kayak tonjokan, kayak bekas benda mema. Nah, kan aku bilang gini ke dokter, "Dok, yang ini masih sakit," kata aku. Aku minta obat yang buat penghilangan. Ya dikasih, Bu. Apa coba lihat? Kata dokter, "Ibu habis KDRT," katanya gitu. "Emang kenapa KDRT? Saya nggak punya suami, Dok," kataku gitu. "Kalau ini sih ada lecet-lecetnya, aku ini," kata aku. Ya akhirnya aku cerita secara ini ke dokter. "Oh gitu, Bu. Kayaknya ini yang sesuatunya di sini." Disangkanya ini bekas tonjokan, bunder kan, bulat-bulat. Mungkin itu boti aku yang kelempar gitu. Yang di tenda ya? Gitu. Tapi emang berbekas loh. Hitam-hitam merah tua lah. Kalau kata dokter gini, "Bu, ini kalau bekas kerikan, gitu kan, kiri kanan, ini bukan di atas saja, 3 di sini." Itu aku nggak cerita loh sama teman-teman aku komunitas, karena aku waktu itu nggak kita kan kalau udah pendakian yang jauh kadang off dulu yang minggu ini, lanjut lagi minggu depan, tektok yang tipis-tipis yang 2000-an mdpl. Nah terus ceritanya gini, udah berapa bulan kemudian barulah kita cerita. Kang Eris itu di mobil itu emang ngelihatnya aku yang sebenarnya lagi di warkop. Turun kan di pom bensin ke warkop. Emang ibu kok ini katanya di mobil, makanya aku beli obat sama air. Nah, terus kata aku, "Kenapa kalian nggak mau ngurut-ngurut aku? Kirain masuk angin," katanya gitu. Kalau gitu kan kirain kecapean. Kalau emak kecapean kan udah biasa kan. Terus kenapa si Teh Tini juga nggak mau megang aku, nggak mau ngurut, dia begini aja ke jendela. Itu yang Teh Tini lihat itu nenek-nenek katanya, bukan aku. Itu Teh Deti udah kayak nenek-nenek, jelek banget katanya. Terus kata yang lain sambil ketawa, "Emang kalau jelek sih emang jelek," katanya gitu. Sialan gitu aku gitu. Biarin aja, yang penting diedit lah foto. Tapi bercandaan gitu ya, bercandaan. Ya. Kalau jelek emang jelek. Ya, tapi kan nggak kayak gitu juga kata Teh Tini gitu. Nah, udah cerita tentang itu, lupa lagi gitu. Ngobrol lagi nih sama Teh Tini. Waktu aku, "Teh, aku dipanggil podcast nih," kataku gitu. "Aku boleh nggak ceritain yang nama-nama kalian? Boleh, nggak apa-apa," gitu. Teh, dia kan manggilnya nggak emak tuh kalau Teh Tini, manggilnya Teh. Teh Deti, aku sebetulnya mau ngomong nih." "Apa?" "Yang waktu kesana sebetulnya itu aku baru beres head. Terus malahan masih kesana, bukan ngomong yang jorok ya, nggak apa-apa kan. Masih ada sedikit." Pantesan kata aku, bukan aku percaya urusan itu ya. Nah terus aku mau tanya, waktu kamu ngejerit itu kenapa?
Oh, yang malam-malam tenda ya? Oke. Sampai kamu kayak hipo. Ya waktu ngejerit itu katanya ada yang buka tenda, rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan. Jadi rambut panjang, dia buka tenda aja itu rambutnya nutupin muka, jadi mukanya aja sampai bawah. Pantesan ngejerit kata aku. Nah dari situ dia merasa mau masuk ke dia. Tapi maaf, emang Teh Tini itu orangnya apa ya? Sensitif atau gimana? Enggak, tapi emang dia ngelihat waktu itu. Terus udah gitu Teh Tini itu orang yang hijaber. Kayak Muhammadiyah gitu ya. Yang ini. Tapi kenapa kalau emang Teh Tini yang handnya kenapa ke aku gitu? Nah, terus ditanyain kan sama teman aku yang nganter ke orang yang bisa itu pinter. Kenapa kok bisa gitu? Katanya aku sombong. Sombong apanya? Aku tuh kalau ke gunung, kalau ke hutan dapat batu aja, aku ada batu gede aku assalamualaikum. Numpang lewat, ada pohon gede aku assalamualaikum. Malahan ada teman, ada anak-anak komunitas bilang gini, kalau naik gunung sama si emak bawaannya parno katanya gitu. Emang kenapa? Ada batu assalamualaikum, ada pohon assalamualaikum. Kata aku, kalau hutan itu bukan wilayah kita, ada yang punyanya. Kita harus punya adab, kita harus sopan, harus santun, tetap kita harus permisi lah gimana. Ya tapi jadi parno, mak nggak usah gitu, mak keras-keras. Assalamualaikum, numpang lewat ya. Kita kan suka gitu. Nah ada tuh di komunitas yang ngeri kalau ikut sama aku, gitu. Ya akhirnya karena saling terbuka, Teh Tini bilang, iya emang lihat di mobil aja udah bukan Teh Deti lagi, itu aku lihat nenek-nenek katanya gitu. Oh pantesan. Ya akhirnya aku nunggu seminggu, aku berobat ke dokter yang ada ini, diobatin sama dokter, sembuh lah, udah, alhamdulillah, gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih tektok-tektokan juga kan, eksis di dalam, nggak pernah absen dalam dunia pendakian gitu kan. Oke, Mbak Deti, sebenarnya masih ada ngeganjal nih, Mbak, yang ketika saat itu kayak ada tangan yang mau apa namanya, gituin kepala Mbak Deti itu ya. Kita berasumsi aja nih, Mbak. Mungkinkah yang kan kayak suara jari gitu ya di situ tenda gitu. Apa mungkin yang dilihat sama si Teh Tini itu? Mungkin. Kita berasumsi aja gitu ya, asumsi ya. Apa mungkin ya? Mungkin. Ya emang aku juga ada obrolan sama Teh Tini. Kita kan ada TikTok bareng lagi, walaupun sebetulnya kita ini udah terpisah komunitas. Jadi cerai lah sama komunitas itu. Jadi si Teh Tini Hari Budi masih komunitas yang itu, aku bikin yang ini yang baru gitu. Anak buah baru lagi gitu. Tapi silaturahmi tetap terjalin baik. Terus aku bilang gini, yuk reuni tektokan bareng. Ya aku cerita sama Teh Tini. Teh Tini yang waktu yang udah deket-deket ke sini. Dia ceritanya udah deket mau ke sini. Bulan lalu lah, kalau aku ada panggil, boleh nggak aku podcast? Ya boleh, tapi nama-nama kalian asli nggak apa-apa, nggak apa-apa silahkan. Dan nggak ada jeleknya. Gitu. Udah gitu, aku mau nanya Teh Tini yang waktu itu ngelihat itu kan gini. Iya benar katanya. Apa mungkin sebelum dia masuk depan, dia dari belakang dulu? Bisa jadi. Iya. Nah, apa mungkin juga nih, Mbak, yang dilihat sama Teh Tini ya? Itu adalah Nyi Lingga. Mungkin. Soalnya kan kayak tingkahnya Mbak Deti ketika di rumah kan kayak main rambut katanya gini. Ada teman aku yang dua itu juga ya. Terus juga kan tingkah Mbak Deti juga kan beda tuh. Masuk rumah. Anak aku mau berangkat sekolah, dia pulang sekolah, aku masih di depan cermin. Masih begini kayak aja. mainan rambut apa ya? Gitu. Gemulai gitu ya. Aku masih begitu, itu kata anak aku. Masih itu aja terus kadang-kadang gitu. Sambil catokan gitu ya. Dikal-kal gini. Curly gitu ya. Oh, dan itu menurut anaknya Mbak Deti sendiri itu bahwasanya Mbak Deti tuh aneh gitu ya saat kegiatan itu. Disangkanya aku sakit biasa lah, males ngapa-ngapain gitu. Tahu-taunya tuh. Tapi pas hari Selasanya ada temen yang itu yang mau sahabat jomblo itu mau aku obatin ya, siapa tahu sakit. Masa nggak mau makan, nggak mau apa, itu hari Selasanya. Oke, Mak, selama naik gunung nih, Mak, kita bahas TikTok aja dulu nih. Pernah ngalamin keganjilan nggak? Kalau ngalamin, kalau yang TikTok, kalau yang nggak TikTok yang kemarin yang ulang tahun 57 tuh di Sumbing, aku sama begitu. Tapi jangan ceritain. Ya jangan. Tapi selain itu ada juga di gunung lain gitu ya.
Kalau di apa Maksudnya ya? sampai ikut sampai ke rumah Enggak, gitu. kalau tektok, kalau itu cuma dapat itu paling waktu yang adalah gunung di Jabar gitu ya, adalah. Itu aku sampai- kita bukan naik 46 orang, tapi bukan ngelihat itu. Kita lihat macan kumbang itu. Oh, itu lebih serem lagi, Mak. Serem. Itu wujud nyata loh itu, Terus macan. di gunung yang ada satu lagi lah, kita naik 19 orang itu sama mistis. Jadi mistisnya kita nggak naik lewat yang jalur resmi, kita naik jalur yang ilegal. Ilegal. Nebas jalan sendiri, nyari jalan sendiri, Oke. gitu. Mistis, padahal kita mau berangkat tuh dipitain, nanti kita pulang lewat situlah. Itu lagi ya, sebagai tanda gitu ya. Tapi kita ternyata udah sampai naik setengah 9, itu dari apa, ada alat apa tuh, yang misalkan puncak 100 meter lagi kan GPS? kelihatan. Mungkin itu. Aku kan gaptek, nggak ngerti lah. Percayalah kan, emak-emak pasti gaptek. Oke. Nah udah gitu, ini katanya puncak 100 meter lagi, tapi kok kita nggak dapat puncak katanya gitu, nggak ada jalan. Ya itu ada mistisnya juga sih. Oke, tapi jangan ceritain semua, Mak. Enggak. Ya kan kita yang Mbak ternyata nih, Mak, di balik pendakian Ciremai itu yang ngikutin ya, terutama ngikutin Mbak Det ini, kata menurut orang bisa ya, kita bilang jangan orang pintar. Kalau orang pintar berarti kita yang orang bodoh dong gitu kan. Orang bisa ini bahwasanya ini lingga. Bilangnya itu, tapi aku nggak. Linggar Jati ya. Aku Ini nggak lingga. tahu ya. Itu kan mungkin teman-teman semua nggak familiar juga deh dengan nama tersebut, yang legendanya Gunung Ciremai gitu kan. Selain Nyi Pelet kan ada Nyi Lingga. Itu katanya Nini Pelet itu adiknya itu katanya. Kalau dicerita adiknya Nyi Lingga Nyi katanya. Lingga. Dan Nyi Lingga ini ada 2 macan ya. Kalau saya searching baca itu Linggar Jati itu kan. Makanya ada Batu Lingga gitu Iya. kan, Batu Lingga. Ya gitu. Oh, dan itu lewat Apuy. Berarti Nyi Lingganya lagi lintas. Lagi dia lintas dari Lagi lintas. dari jalur Linggar apa? Jati ke Dia pengen- Apuy. Ya nggak apa-apa, stay di Nggak Apuy kan, apa-apa, dia iya. nyari-nyari yang gimana gitu. Tapi teman-teman semua percaya nggak percaya bahwasanya setiap gunung mempunyai sejarahnya masing-masing gitu kan. Setiap gunung mempunyai legendanya masing-masing dan kita wajib angkat, kita hargailah kearifan lokal setempat gitu kan. Bahwasanya dari ujung Sabang sampai Merauke Merauke. itu kan di Nusantara ini pasti setiap tempat mempunyai legendanya masing-masing. Iya, Apalagi pasti. tanah kita kan dulunya tuh tanah Jawa dengan sejuta cerita kan seperti itu. Makanya ada dongeng apa gitu kan, dan dengan urban legendnya masing-masing. Yang penting kita ya udah naik gunung sebatas naik gunung gitu kan, naik gunung Iya. sebatas hobi. Yang tadi juga Mbak Deti, ya Mbak Deti Sayang banget Mbak manggil Deti Mbak. gitu kan, Mbak Deti yang sampai di umur yang sekian gitu kan, masih tetap eksis gitu kan. Nah, Mbak punya ini nggak sih, Mbak, apa namanya, rahasia-rahasia sendiri di umur sekian kok tapi masih bisa naik gunung, terutama tektok gitu loh, Mbak. Kalau aku sih TikTok biasanya ya enjoy aja lah. Enjoy aja. Udah gitu kalau aku kebiasaan kan suka paling belakang. Jadi enggak ya kalau naik enggak yang pek 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 pek, pek. Baru tengah-tengah udah capek. Jadi kita kayak siput aja kalau aku. Pelan tapi Perlahan tapi pasti. Oh, berarti kalau bahasa Jawa alon-alon asal Asal kelakon gitu ya. Yang penting pas puncak nyampe gitu. Apa rahasianya, Mbak? Apa mungkin harus olahraga tiap hari gitu? Enggak sih aku, tapi kalau mau ke gunung yang jauh ya kayak ke Jawa, biasanya aku tuh misalkan Sabtu mau pendakian nih, misalkan ke gunung Jawa, dari Senin sampai Jumat aku pasti jogging. Oh iya, karena Gitu. persiapan juga ya, Mbak ya. Tapi kan kita udah kelatih tiap minggu TikTok. Oh iya juga ya. Oke, mungkin nanti misalkan saya ada waktu ikutnya, Mai. Harus. TikTok Mai, tapi yang tadi kayak siput aja gitu dikit-dikit gitu. Kalau ajak lari, update gitu. Oke, jadi teman-teman semua nih yang misalkan domisili Bandung terutama pengen naik gunung TikTok tapi nggak punya temen gitu kan, silakan follow tuh Instagram dari official TikToker Bandung gitu kan. Atau aku juga punya IG tuh, gini punya IG. Apa, Mak? IG-nya? Kita tetep aja Deti Purbianti aja. Nah, itu ada di situ langsung. foto-foto banyak tuh ya. Ada lah. Yang FB-nya lagi- juga ada sama. Oh, FB-nya juga sama namanya. Heeh. Oke, dan misalkan teman-teman saya domisili, nggak cuma domisili Bandung aja, Jakarta dan sekitarnya mau naik Gunung Bandung gitu kan, daerah Bandung kan banyak Gunung Layang, Burangrang, Manglayang, banyak lah, pokoknya nggak cuma. 700 gunung di Bandung, Jawa Barat itu. Wah, Dari yang 2000 sampai 1000, 1500 banyak. banyak. Dan itu udah dilahap habis sama Mama Deti nih. Ya, mungkin Udah tahu lah treknya lah gitu kan, udah tahu lah treknya lah. Jadi untuk pedes-pedesnya Gunung Bandung.
Iya sih, pedes Kecil juga ya. pedes. Kecil juga pedes gitu, kayak cabai rawit aja tuh, jangan dilihat dari bentuknya ya kan. Tapi rasain, baru deh kita ngerasain juga. Oke. Jadi teman-teman semua, gue ingetin lagi nih, habis nonton video ini langsung aja stalker dari Instagramnya TikToker Bandung, terus Instagramnya dari Mak Deti sendiri, nanti di bawah deh Facebook dan juga YouTube-nya ada TikToker Bandung. Oke, Mak. Sebelum ditutup videonya nih, Mak Deti punya pesan nggak nih, Mak, untuk teman-teman semua yang mungkin hobinya naik gunung nih, Mak? Kalau aku sih buat para pendaki, kalau aku kan emang komisi aku khusus bawa pemula ya, ngantar-ngantar pemula. Yang penting kita semangat aja dulu, semangat mental. Pasti kita mampu, jangan apa-apa udah lihat puncak udah gimana. Itu kan udah down duluan, mental udah ini susah ke atasnya. Dan gitu jangan sombong. Kita ke gunung, ke hutan itu tetap harus ada adabnya. Mau apa-apa juga assalamualaikum, bismillah gitu. Dan sarapan dulu wajib. Pokoknya itu aja intinya. Jangan sombong lah kalau mau ke gunung. Seniornya gimana pun tetap ya nggak boleh sombong. Nah, tadi juga kita patut garis bawahi adab ya, Mai. Adab itu bukan berarti kita kayak apa ya, takut dengan setan. Misalkan ada setan, assalamualaikum setan, enggak. Tapi adab itu kita terhadap tumbuhan, ya kan? Iya. Adab terhadap pendaki yang lain, saling tegur sapa. Adab terhadap kita, misalkan mau, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil. Jadi semua tuh adab, nggak cuma dalam artian, oh ini sempat ini. Assalamualaikum, bukan gitu. Jadi jin itu memang ada, bahwasannya di dalam Al-Quran juga tertulis kan, apalagi gunung, lautan, samudra kan emang tempatnya mereka. Intinya mah ya udah jalanin aja ya, Mai. Kita kehidupan kita ya nggak mungkin juga dicampur tangani nama yang jin itu. Tapi ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing, Mai. Yang penting kalau naik gunung pikirannya positif gitu kan. Untuk teman satu timnya juga saling support. Supaya menimbulkan rasa semangat, karena semangat itu kan bisa bikin nular. Iya. Ayo semangat, 5 menit lagi, ayo gitu kan. Padahal mah suwe nih, 5 menit dari mana gitu kan. Padahal puncak masih 3 jam. Puncak masih 3 jam, 5 menit gitu kan. Oke, Mak Deti, sekali lagi terima kasih banyak nih, Mai. Udah meluangkan waktunya untuk kesini daerah Wonosobo nih, Mai. Jauh-jauh dari Bandung ke Wonosobo gitu kan. Untuk membagikan pengalamannya yang gue yakin banget teman-teman Ngopi Horor nih bisa diambil kesimpulannya yang sisi baiknya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mak Deti ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Cermek, Gunung Sumbing, dan gunung yang lainnya yang berada di Indonesia. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak, Mak Deti. Alhamdulillah. Bungkus.